berjumpa lagi. Gak kerasa kita sudah bertemu lagi di hari Minggu. Iya, bulan yang baru pula ya. Betul. Tapi hari ini kayaknya sepi ya promosi kita ini. Iya. Kemana promosi kita Kak? Ada satu. Halo. Selamat minggu banget. Sehat banget Kak? Sehat. Puji Tuhan. Sekarang kita sapa adik dulu. Coba Bang Arman yang sapa. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis. Amin. Laskar Kristus. Yes. Selamat hari Minggu. Kak jadi Bang, kita kan pernah Zoom waktu itu ketemu adik-adik. Iya. Diajarin waktu itu salam semangat ya. Oh iya. Salam semangat. Semangat. Bisa ya, masih hafal ya? Yuk kita coba yuk. 1, 2, 3. Salam semangat. Semangat. Sudah siap puji Tuhan? Makan dulu. Sudah siap puji Tuhan? Wah, sudah kan? Sudah siap. Abang sudah siap? Siap Kak. Kita mau ngapain sekarang? Sekarang kita mau olahraga dulu. Iya benar kan? Iya. Dalam masa pandemi kita harus olahraga ya. Betul. Pakai lagu sekolah minggu. Ya. Lagu apa? Lagunya I Love You Jesus. Oh, pencet berarti ya. Ayo. Semuanya bangkit berdiri. Ayo mantap. Semangat, pada olahraga pemanasan puji Tuhan. Kita mau persiapan nanti kita akan angkat pujian saat hari-hari kedatang lagi sambil dibuka doa oleh Abang Imon. Semuanya tetap berdiri. Kita mau mulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan, bagi yang syukur pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih pada hari ini Tuhan, kami telah berkumpul pada hari ini Tuhan, pada kebaktian sekolah minggu ya Tuhan. Walaupun masih dalam pandemi ya Tuhan, dalam kebaktian online, kami masih bersyukur ya Tuhan, masih bisa kebaktian memuji nama-Mu ya Tuhan, yang bisa berkumpul adik-adik. Tuhan, beserta kami juga Tuhan, jaga kesehatan kami ya Tuhan dalam kondisi ini. Tuhan, kami mau berdoa juga ya Tuhan, kiranya pandemi ini segera berakhir ya Tuhan, agar kami bisa segera bertemu kembali dengan orang-orang yang kami kasihi ya Tuhan.
Tuhan, Kau berkati juga kami guru-guru sekolah minggu dan setiap pelayanannya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk di mana orang-orang sedang dalam kondisi sakit ya Tuhan. Kami percaya padamu ya Tuhan, bahwa mereka bisa sembuh ya Tuhan hanya dalam tangan-Mu. Kami percaya padamu ya Tuhan, hanya dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih doanya Bang Emon ya. Terus apa lagi nih? Sekarang masih kebaktian kan? Masih. Masih baru dibuka ya. Sekarang kita mau nyanyi Kak. Nyanyi apa nih? Kita mau nyanyi nama-nama kita Kak. Oh iya, emang ada berapa? Ayo kita ada berapa? Kita ada berapa kita? Maksud kakak? Ada 2 perjanjian Kak. Ada 2 perjanjian. Iya. Perjanjian apa sama apa? Baru dan lama. Yang baru ada berapa kita? Ada banyak Kak. Ada banyak benar. Ada banyak. Benar. Iya. Yang lama juga ada banyak ya? Iya sama. Ada banyak. Semuanya ada banyak ya. Iya. Kita sekarang mau belajar kitab yang mana nih? Perjanjian apa? Perjanjian baru. Perjanjian Iya. baru. Dari mulai Matius sampai Wahyu. ada lagunya ya? Ada. Yuk kita nyanyi lagi deh biar semua ingat lagi nama-nama kitabnya apa? Boleh duduk ya. Oke, soal Jawa tepuk tangan ya. Ini Bang. Ada 2 perjanjian di dalam kita lama dan baru. Dari kita baru belajar kita pergi perjanjian ya baru. Sekarang kita mau baca Taurat. Perjanjian apa nih sekarang? Perjanjian lama. Oke, kita yang keberapa Bang? Kita yang ketiga dan keempat. Oke, kakak baca yang ketiga, abang yang keempat ya? Iya Kak. Hukum Taurat ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar hukum Taurat yang ketiga dan keempat. Ada berapa sih Bang hukum Taurat? Ada 10. Ada 10. Hari kita belajar yang ketiga dan keempat. Dan kita memuji Tuhan. Lagu apa hari ini kita Bang? Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau nyanyi lagu dengan apakan ku balas. Dengan apakan ku balas, karena Tuhan sudah begitu sayang sama kita. Jadi nggak ngerti lagi kita membalasnya gimana ya. Betul. Dengan pujian, dengan sikap kita bisa membalas kebaikan Tuhan. Kita pujian ini Bang.
Ya, tadi kita sudah nyanyi dengan apa akan kubalas. Apalagi sih cara balas kebaikan Tuhan? Dengan cara menghafal ayat Alkitab. Bulan ini bulan baru, bulan Agustus, berarti ayatnya baru ya Kak? Betul. Dari mana Kak? Alkitab dari kitab Roma. Roma 8. Oh, Roma pasal 8. Ya, Ayatnya? ayatnya yang kedua. Ayat kedua. Mungkin kita bisa baca sama-sama ya. Boleh. Roma 8 ayat 2, 2, 3. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Oke. Kita angkat pujian lagi ya Bang ya, sebelum kita dengarkan ayat hafalan ini dari adik-adik ya. Kita angkat pujian apa Bang? Kita akan pujian dari lagu Dihapuskan Dosaku. Yang dia menjadi jemaat. Kan? Kebaikan Tuhan lagi tuh dihapuskan dosa. Ayo Bang. Tepuk tangan ya adik-adik ya. Nah sekarang kita mau lihat nih adik-adik membalas kebaikan Tuhan dengan membaca ayat hafalan. Sudah pada kirim videonya kan? Sudah. Jadi kita lihat sama-sama. Silakan. Shalom, nama saya Eliora Nauliarta Samusin. Hari ini saya akan membacakan ayat hafalan bulan ini. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Terima kasih. Shalom, nama saya Wilda Graciela Samusir. Hari ini saya mau membacakan ayat hafalan bulan Agustus. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Terima kasih. Bagus banget pinter ya. Keren-keren kan. Walaupun masa pandemi tetap ingat ayat hafalan, ingat baca Alkitab tiap hari. Kita masukkan lagi Bang, biar dihafal lagi. Minggu depan adik-adik yang lain lagi ya bisa kirim videonya ke kakak-kakak guru sekolah minggunya. Minta dikirim sama mama, papa, kakak, opung, siapapun yang di rumah. Terus kirim ke WhatsApp ya. Bang, kita usul lagi Bang ayatnya. 2, 3. Roma 8 ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, diingat, dihafal, dikirim ke kakak sekolah minggu. Paling lambat hari Rabu jam 7 malam. Ya, kita mau persiapkan hati kita, disiapkan Alkitabnya, kita berengi firman Tuhan. Kita angkat pujian apa Bang? Kita angkat pujian kesiapan hatiku dengan sikap berdoa.
Damai sejahtera Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu buat kita pada saat ini. Firman Tuhan yang menjadi renungan pedoman dasar bagi kehidupan kita pada hari Minggu ini, Minggu ke-10 setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 6. Amsal pasal 17 ayat 6, demikian bunyinya, dan marilah kita bersama-sama untuk mendengarkannya. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Karena ayat ini hanya satu ayat, maka saya akan membaca di dalam bahasa Batak. Tupal nina tua-tua do akka pahupuna, jala hamuliau ni akka anak nado amanasida. Tupal nina tua-tua do akka pahupuna, jala hamuliau ni akka anak do amanasida. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Inang mau bertanya dulu. Siapakah di antara kalian yang pernah melihat seseorang memakai mahkota? Ada yang bisa menjawab? Atau adakah di antara anak-anak sekolah minggu yang pernah dihadiahi mahkota? Pada umumnya mahkota itu dipakai oleh seorang raja dan seorang permaisuri. Mahkota itu sebagai perhiasan di kepala, sebagai salah satu simbol. Mahkota adalah simbol penghormatan. Mahkota adalah simbol pengukuhan bahwa seorang raja dan seorang permaisuri dikukuhkan menjadi seorang raja di satu-satu negara atau satu bangsa. Selain dari penghormatan, bahwa mahkota itu adalah sebagai simbol dari kekuasaan. Nah, anak-anak sekolah minggu kekasih, selain dari seorang raja atau permaisuri, kira-kira siapakah yang layak dan berhak untuk menerima serta memakai mahkota? Yang berhak untuk menerima dan memakai mahkota, mereka itu adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Mereka itu adalah orang-orang yang berjuang dan menang dalam sebuah pertandingan. Inang akan ambil salah satu contoh bahwa di minggu-minggu terakhir ini, dua orang putri pemain bulu tangkis ganda putri Indonesia yang baru-baru ini telah meraih medali emas dalam pertandingan Olimpiade Tokyo, yakni yang bernama Grecia Poli dan
Apriani Rahayu. Mereka berdua meraih medali emas dan menghadiahinya kepada kita, bangsa Indonesia. Akibat dari atas prestasi yang mereka raih, juara 1 dalam Olimpiade Tokyo itu, bahwa mulai dari kalangan bawah sampai presiden, semua rakyat Indonesia benar-benar bangga dan terkagum-kagum melihat kesungguhan dan keberhasilan mereka untuk meraih juara tersebut. Apalagi orang tua mereka di kampung. Bukan hanya orang tua mereka yang bangga, keluarganya bangga melihat anak-anaknya berprestasi. Bukan hanya orang tua, bukan hanya keluarga, bahkan warga sekampung. Karena keberhasilan mereka itu tentu sekali akan mengharumkan nama orang tuanya, mengharumkan nama keluarganya, mengharumkan nama kampungnya. Ketika mereka sudah meraih medali emas dalam pertandingan tersebut, bahwa Presiden Jokowi di dalam perbincangan mereka melalui voice call memberikan satu sanjungan pujian atas keberhasilan yang mereka raih tersebut. Bapak Presiden mengatakan seperti ini, kebetulan bahwa bulan Agustus ini adalah bulan yang bersejarah bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pada hari Selasa tanggal 17 Agustus yang akan datang, kita merayakan hari kemerdekaan yang ke-76. Bangsa Indonesia merdeka dari penjajah. Presiden mengatakan bahwa itulah hadiah yang paling berharga yang diberikan oleh Gracia Poli dan Apriani Rahayu kepada bangsa dan negara kita. Kemenangan mereka dalam pertandingan tersebut membawa keharuman, membawa nama yang harum bagi bangsa dan negara kita. Dan itulah sebabnya mereka pantas dan layak diancungin jempol, pantas dan layak untuk menerima hadiah dari bangsa dan negara kita tercinta ini. Namun adik-adik sekolah minggu perlu kita tahu dan contoh bahwa mereka dapat menerima hadiah, mereka dapat menerima mahkota adalah karena kesungguhan mereka untuk berlatih dan berlatih. Semangat mereka yang tinggi dan rasa solidaritas atas kerjasama baik mereka berdua untuk meraih kejuaraan tersebut. Maka benarlah istilah yang mengatakan tiada mahkota tanpa perjuangan, tiada mahkota tanpa pengorbanan. Jikalau kita mau meraih sesuatu, jikalau nama kita mau dikenal dan harum bagi orang lain, berarti kita harus menjaga nama baik kita. Kita harus berusaha dan berusaha, ibaratnya belajar dan belajar, berlatih dan berlatih, setia dan taat kepada aturan peraturan.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, demikian halnya dengan anak-anak kami sekolah minggu. Tentu sekali anak-anak sekolah minggu rindu, bercita-cita ingin menjadi anak kebanggaan, ingin menjadi anak kesukaan, anak yang berprestasi. Dan tentu sekali orang tua kalian pasti bangga akan prestasi-prestasi kalian, baik itu di sekolah atau menjadi juara dalam sebuah perlombaan. Juga tentu sekali mereka tidak ragu untuk menceritakan keberhasilan-keberhasilan kalian itu kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Dan tentunya anak yang bisa dibanggakan tentu akan menyenangkan hati orang tuanya. Hal inilah yang dimaksud oleh penulis kitab Amsal, seperti yang tertulis dalam pasal 17 ayat 6. Di sini dikatakan, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Namun anak-anak sekolah minggu yang kekasih, apakah benar orang tua akan bangga kepada anaknya hanya ketika anaknya itu berprestasi di sekolah atau menjadi juara dalam sebuah perlombaan? Tentu sekali tidak. Orang tua tidak akan sepenuhnya bangga kepada anaknya yang walaupun dia meraih juara 1 di sekolahnya atau di perlombaan-perlombaan lainnya, tetapi kalau dia memiliki sifat suka berkata kotor, sombong, dan kasar terhadap teman-temannya. Atau tidak ada orang tua yang bangga kepada anaknya yang suka berbohong, meskipun ia selalu mendapat peringkat 1 di kelasnya. Untuk itu setiap anak harus menjadi kebanggaan orang tuanya, bukan hanya dari sisi prestasi akademik atau non-akademik, melainkan juga dari sisi perubahan sikap atau perilaku. Hal ini firman Tuhan mau berbicara kepada kita anak-anak sekolah minggu, bahwa di sini kita membicarakan tentang hubungan yang menarik antara dua generasi, yaitu generasi orang tua dan generasi anak-anak. Generasi orang tua dan generasi anak-anak harus tercipta kerjasama yang baik. Ya, harus tercipta kerjasama yang baik, bahwa kedua-duanya sama-sama mempengaruhi, berhubungan erat, saling membutuhkan, simbiosis, mutualisme. Dua generasi ini harus sama-sama bertanggung jawab, diberi tanggung jawab. Orang tua memiliki tanggung jawab membesarkan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya untuk mengerti akan firman Tuhan. Anak-anak memiliki tanggung jawab menuruti orang tua, taat kepada orang tua, cinta kepada orang tua, sebagaimana yang tertulis dalam Tita kelima, bahwa hormat akan orang tua, hormatilah orang tuamu, supaya umurmu lanjut di dunia yang akan diberikan oleh Tuhan kepadamu. Untuk itu anak-anak sekolah minggu, jadilah
anak-anak Tuhan yang setia dan taat kepada firman-Nya? Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang baru kami dengar. Mengajarkan kami, ya Bapa, untuk setia dan taat akan firman Tuhan. Mahkota yang paling besar dan yang paling berharga yang Engkau berikan kepada kami Tuhan adalah ketika kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami berhak untuk memiliki kerajaan Allah. Bimbing kami anak-anak-Mu sekolah minggu menjadi anak kesukaan bagi orang tua kami, bahkan bagi opung kami. Kami menjadi anak kebanggaan bagi lingkungan kami, di gereja, di sekolah, di tempat kami bermain. Kehadiran kami dirindukan oleh sekeliling kami. Nyatakan itu Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk boleh melakukannya melalui tuntunan Rohul Kudus-Mu. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan. Adik-adik dengarkan di rumah ya. Sekarang kita mau kumpulin persembahan ya Bang. Betul, Kak. Caranya masih sama atau enggak Bang nih? Karena masih pandemi. Caranya sudah beda, Kak. Sudah beda. Nah. Oh, gimana caranya? Nah, karena masih online, untuk pengumpulan persembahan, adik-adik kasih ke mama papanya, nanti mama papanya akan kirim ke gereja, atau bisa juga melalui Sintua sektor masing-masing. Nah, nanti bisa juga lewat ke kantor gereja pada hari Selasa, Jumat, dan Sabtu, atau bisa juga melalui rekening yang ada di warta jemaat. Oh iya, sekarang udah canggih ya Bang ya. Betul. Bisa dari mobile, bisa dari transfer. Terus kita angkat pujian apa nih Bang buat kasih persembahan yang terbaik buat Tuhan? Kita mau angkat pujian lagu Sombama Jehovah. Nah, disiapkan persembahannya, jangan dilecak-lecak ya. Ayo Bang. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tetap berdoa, baca Alkitab di rumah, tetap saat teduh dan dengar-dengaran kepada mama papa. Tapi ada pengumuman lagi, Pak. Apa ini itu, bulan Agustus. Biasanya bulan Agustus Indonesia ngapain? Oh iya, merdeka. Merdeka. Tanggal berapa? Tanggal 17. Biasanya ada apa? Lomba-lomba kan? Kalau dulu kita ada lomba sekolah minggu, ada masukin paku ke botol, makan kerupuk. Sekarang kan lagi online, masih ada lomba. Masih, jangan takut, tetap ada lomba ya. Lombanya buat adik-adik yang kelas Bakti sama TK, lombanya mewarnai dan menceritakan gambar. Jadi adik-adik boleh minta tolong mama untuk printin gambar. Nanti kalian warnain, terus lagi warnain video. Maunya suruh videoin, ceritain apa gambar yang kalian warnain itu, tentang apa, ya, dikirim ke kakak sekolah minggu. Buat yang kelas kecil masih sama mamanya, tapi bukan mewarnai, bercerita atau storytelling. Ceritanya 2-3 menit di videoin. Pendek aja ceritanya, bisa tentang si kancil atau tentang Alkitab, tapi temanya harus merdeka karena merayakan kemerdekaan. Untuk kelas tanggung sama kelas besar ada juga lombanya, Bang. Apa tuh, Bang? Bikin puisi. Oh, bikin Kan puisi. bisa pada suka-suka ini kan. Iya, betul. Bikin tapi cuma dibikin,
dengan pakai baju bagus, dengan intonasi yang bagus, dengan mimik muka yang bagus, videoin. Kirim ke kakak-kakak sekolah minggu. Ditunggu paling lama 22 Agustus. Masih lama ya. Jadi bisa tukeran-tukeran ya. 22 Agustus ditunggu kakaknya. Nanti ada hadiahnya kakak. Ya ada, namanya juga pasti ada yang menang. Apa tuh hadiahnya? Surprise. Wah, pasti memang hadiahnya ya. Oh, pasti. Sekolah minggu gitu loh. Terus selain bunga tadi, bunga apa lagi bang yang biasa loh bang? Oh iya. Kan lagi masa copet. Abang juga mau ingatkan lagi untuk adik-adik jangan lupa jaga kesehatan. Ya. Karena masih kondisi pandemi. Ingat 5M. Yang pertama, memakai masker jika bepergian keluar rumah. Yang kedua, mencuci tangan sampai bersih. Yang ketiga, menjaga jarak. Nah, yang keempat, makan makanan yang bergizi dan sehat. Ya, jangan makanan junk food mulu. Sekali-kali, tapi harus ada makan sayur sama buah. Oke? Harus minum susu. Yang kelima bang? Yang kelima, melakukan olahraga. Jadi kita udah ya di awal ya. Betul ya. Jangan lupa ya 5M, jaga kesehatan. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Dah, shalom.